Ya, sorry, Malam Pak B. ya belakangan ini hampir 3 mingguan ya. Jadi 3 mingguan terakhir itu saya kemarin kena positif. Ya, kena positif COVID, tapi CT saya cukup tinggi. CT saya itu 35, 36. Jadi dibilangnya tidak apa namanya ya, tidak bisa eh, orang dekat saya itu nggak bisa kena lah, pokoknya gitu bahasanya lah. Ya, jadi nggak bisa terjangkit, nggak bisa menularkan. Aduh, susah kali bahasanya. Tidak bisa menularkan karena CT saya gede. Cuman memang kemarin sempat demam tinggi, batuk parah, sampai sekarang ini penciuman sama perasa masih belum balik 100%. Tapi I do my best malam ini menyampaikan sesuatu hal tentang DNA Pro. Ya, I do my best. Kadang-kadang bahasa saya sama otak kadang-kadang masih kurang, agak sinkron sedikit. Ngomong ini jadinya ngomong itu, ya adalah sedikit-sedikit lah. Ya masih belum pulih benar, tapi 100% kemarin sudah cek PCR itu sudah negatif. Jadi besok saya mau PCR lagi. Kalau memang sudah negatif, sudahlah saya saatnya balik ke Jakarta. Ya bisa balik Jakarta kalau orang sudah kena positif, jadi nggak perlu vaksin karena orang yang sudah kena positif nggak boleh vaksin selama 3 bulan. Jadi ada beberapa teman, ada beberapa manajemen juga kemarin sempat kelabakan, memang harus diakuin. Kemarin 2 minggu atau 3 minggu lalu lah, antara robot, mas, WD itu berantakan semua. Memang banyak orang yang kena, terutama di kantor DNA Pro Academy. Ya, jadi mungkin berita ini ada teman-teman yang dapat, ada teman-teman yang belum dapat. Jadi tolong dimaklumkan, memang keadaannya lagi seperti itu. Ya, jadi sekarang sudah oke. Dan sekarang yang saya tahu adalah kalau WD udah nggak perlu lama-lama lagi karena kita sudah pakai multi transfer dari BCA. Jadi kita sudah tidak pakai manual lagi, itu jauh lebih cepat. Jadi kalau yang hari ini sebelum jam 10, hari ini belum masuk, besok paginya langsung kabarin upline atau nggak kabarin CS, langsung dimasukin ke esokan harinya sebelum jam 12. Ya, itu jauh lebih cepat. Ya, jadi ada beberapa teman juga yang sudah WD ke saya, Pak, sudah ada kemajuan, sudah ada ini. Ya, kita memang sedang mengalami hal-hal yang lebih baik lagi, lebih baik, dan lebih baik. Ya, oke, sekarang saya lanjut. Work from home atau enggak, tadi yang di bahasanya adalah robot pintar di masa pandemi, atau enggak robot yang konsisten di masa pandemi. Cuman sebelum saya ngomong robot yang konsisten, saya akan ngomong tentang work from home dulu. Work from home itu ada orang berpikirnya dua. Ada yang berpikir ini peluang, ada yang berpikir ini sebagai satu bencana. Ya, tergantung kita melihat dari sisi mana dulu. Ya, kalau yang melihatnya sebagai peluang berarti dia harus men-switching, dia harus bisa membalikkan bisnisnya, dia harus lari ke arah mana. Kalau lihatnya sebagai bencana, harus diakui. Saya pun sekarang ada di Bali itu jam 7 malam itu di Kuta itu udah kayak kota mati. Ya udah kayak pedesaan kalau kata orang ya. Udah mati lampu semua, tidak ada yang buka satupun sampai detik ini gitu. Jadi antara senang dan nggak senang juga. Kalau teman-teman ngajakin, Pak kita ke Bali lagi Pak. Saya rasa saya sudah enak ke Bali loh. Karena nggak ada apa-apa di sini. Ya, tapi itulah suka dukanya. Makanya ngelihatnya itu satu, PPKM ini apakah sebagai peluang atau sebagai bencana? Ya, nobody knows. Kalian yang nilai sendiri, kalian yang merasain. Ya. Nah, lihat sekarang. Kenapa orang semua harus lari ke yang namanya bisnis digital? Ya, nih Sri Mulyani sudah bilang, yaitu 5 April 2021 bahwa SDM Indonesia siap menghadapi transformasi digital. Nah, artinya bisnisnya kita sekarang koridornya udah tepat. Koridornya adalah kita masuknya ke transformasi digital. Kita ada di industri itu saat ini. Ya, jadi teman-teman harus siap, mau nggak mau, siap nggak siap, terima nggak terima, pokoknya sekarang kita masuk industri digital. Ya, mau nggak mau.
Ya, semua bisnis yang tidak memasuki area digital ada dua, antara merger atau enggak dia gulung tikar. Oke, apalagi yang para ahli bilang tentang transformasi digital. Nah, lihat, transformasi digital Sri Mulyani juga bilang antara kesempatan dan peluang. Nah, tadi saya bilang antara bencana dengan peluang. Kalian menilainya dari mana? Terserah. Ya, apalagi nah, Sri Mulyani bilang transformasi digital dorong perekonomian nasional tuh. 16 Maret, semua lari ke transformasi digital, apapun industrinya. Ya, tuh Sri Mulyani bilang potensi ekonomi RI meningkat 2 kali lipat di tahun 2025. Kenapa? Masuknya ekonomi digital. Tuh, sudah memasuki area digital. Oke, apalagi? Nah, lihat nih, ini yang saya paling suka. Sri Mulyani juga ngomong, COVID-19 membawa RI hijrah ke ekonomi digital. Tuh. Semua harus lari karena semua gayanya berubah. Gaya meeting berubah, gaya sekolah berubah, gaya kantor juga berubah, gaya rumah sakit berubah. Sekarang orang ke rumah sakit nggak perlu ke rumah sakit, ada yang aplikasi, masuknya digital juga. Pengadilan pun sekarang sudah pakai digital, pakai online. Ya, jadi harus siap ke arah sana. Memang untuk orang-orang yang sudah tidak muda lagi, mau belajarnya pun males, tetapi tetap harus belajar. Cari orang muda yang ngerti digital, apapun itu. Ya, industrinya. Lihat, 7 bank sudah antri jadi bank digital. Tuh, sudah antri. Artinya kalian nanti kalau mau kalau mau buka tabungan, mau buka deposito, nggak perlu ke bank. Semuanya aplikasi, semuanya e-commerce. Nah, ini saya paling suka nih tanggal 30 Juni kemarin bahasanya Sri Mulyani. Sri Mulyani lihat, hanya aktivitas ekonomi digital bisa bertahan di tengah pandemi. Minimal bertahan deh orang. Sudah oke. Sekarang sudah bertahan nggak bisa, mau buka apapun juga udah susah. Nggak hanya kalian yang pusing, pengusaha lebih pusing 7 keliling. Sri Mulyani sudah bilang siap memasuki area digital. Transformasi digital harus ada di sana. Ya, jadi mau nggak mau, suka nggak suka, belajar nggak mau belajar, tetap ada di industri itu. Artinya kita sudah 2 kali dapat teguran. Ya, yang pertama tahun 2020, ya sudah merasakan kalian PSBB itu cukup panjang, harus lari ke digital. Nggak ada yang mau lari ke digital juga. Sekarang dibikin lagi di bulan Juli. Nah, sekarang PPKM, ya dibikin lagi. Nah, sekarang bisnis apa yang ada di rumah yang bisa menghasilkan? Nah, kalian yang nilai sendiri. Ya, one of them adalah harus cari yang dua. Cari yang stabil, cari yang konsisten. Itu yang susah. Ya, jangan cari profit yang gede. Jangan cari profit yang iklan-iklan yang muluk-muluk. No, itu belakangan. Kita cari yang stabil dan konsisten. Itu dulu yang paling utama. Kalau itu bisa diketemukan, ke depannya pasti akan jauh lebih baik. Oke. Nah, lihat bisnis lagi apa aja yang lagi lesu. Tuh, kelihatan semua ya. Bisnis lagi apa aja lagi lesu. Sekarang kita lihat apa aja lagi lesu. Hotel. Tuh, berasa. Apalagi saya di Bali. Saya di Bali lagi nginep di Grand Inakute. Ya, di Grand Inakute. Grand Inakute itu kalau hari normalnya itu pas di depan Pantai Kute itu 2.500.000. Sekarang saya nginep cuma 300.000 per hari, tuh bayangin. Mungkin kalau villa lebih murah lagi, 3 juta kali sebulan. Ya, artinya apa? Artinya semua bisnis kacau, hotel semua kacau, nggak ada orang mau nginep lagi lah sekarang. Orang mau ngerasain apa lagi? Sudah tidak ada fasilitas, nge-gym sudah tidak ada, kolam renang pun juga sudah tidak ada, bahkan ke laut pun sudah tidak ada, tutup semua. Nah, bayangin, ya sudah harus lari industrinya. Ya, apa yang dulu kita bangga-banggakan tentang Bali ternyata tidak ada apa-apanya waktu pandemi ini. Ya, apalagi bisa lagi lesu. Wah, lihat tuh tempat gym, tempat kebugaran. Nah, kasihan mereka. Bahkan sudah mulai banyak outlet atau enggak factory-factory itu sudah mulai pada tutup sebagian.
hampir 50% sudah mulai tutup karena nggak ada orang lagi yang mau ke sana. Oke. Terus apalagi bisnis yang lagi lesu? Wah, penerbangan. Wah, ini lebih parah lagi penerbangan. Ya, sudah susah, suratnya banyak, belum tentu disetujuin, bla 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 segala macam. Pengaruhnya banyak nggak? Banyak pengaruhnya buat pilot, buat pramugari, orang angkasa pura, bla 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 segala macam, semua merasakan impactnya cukup gede. Ya, cukup gede. Apalagi bisnis mall-mall nih, nah, buat cewek-cewek sama buat cowok-cowok ya, sekarang mau tutup 2 minggu. Stres nggak? Stres. Bukan kalian yang stres, penjaga-penjaga stres, betul? Para owner pun juga sudah mulai stres karena tidak bisa buka sama sekali. Ya, benar-benar rasanya sudah di lockdown. Lockdown pun sekarang sudah banyak, bukan hanya Indonesia, Vietnam sudah, Filipina juga sudah mulai di lockdown. Minggu kemarin merasakan semuanya. Nah, bisnis apa yang lagi booming saat-saat ini? Nah, itu yang kita harus ketahui. Nah, ternyata bisnis e-commerce. Nah, ternyata sekarang e-commerce itu cukup besar. Tingkat pertumbuhannya jauh sekali. Ya, kita lihat orang pakai pakaian, beli sepatu, atau beli apa-apa. Sekarang semua pakai konsep e-commerce. Ya, sekarang adalah e-commerce yang lagi sedang maju detik ini. Ya, bisnis yang lagi oke adalah semua e-commerce larinya. Apapun industrinya semua harus lari ke sana. Ya. Nah, apa yang dibangun saat lagi ada yang namanya pandemi corona meningkat? Ya, ini yang paling penting. Yang dibangun itu apa? Ada 2 hal yang harus dibangun. Yang pertama adalah aset yang tidur tapi harganya naik. Nah, ini paling penting. Aset yang tidur, harganya naik. Atau yang kedua, aset yang tidur, uangnya datang. Nah, kalau aset yang tidur harganya naik, kita tahulah semua terkenal yang namanya kripto. Ya, asetnya tidur Sabtu Minggu dia pun bisa terbang. Itu pun terjadi sebelum Lebaran. Begitu sudah Lebaran, apa yang terjadi dengan kripto sudah tidak menjadi sarana investasi lagi mulai saat ini. Nah, aset apa yang tidur, uangnya datang. Nah, cuman ada di DNA Pro. Ya, kenapa saya bilang seperti itu? Ya, contoh kayak kalian tadi pagi, waktu kalian lagi sedang santai-santai, sedang apa-apa, tiba-tiba botnya masuk sendiri. Betul? Asetnya kelihatannya tidur, tapi uangnya datang. Bisnisnya jelas. Bisnisnya cuma 2, stabil dan konsisten. Sampai detik ini kami terapkan seperti itu. Dan ke depannya kami akan terapkan hal yang sama. Tidak akan pernah berubah untuk hal itu. Ya, jadi harus ada 2 yang dibangun. Aset yang tidur harganya naik, boleh. Aset yang tidur, uangnya datang, itu pun juga boleh. Terserah, kalian harus taruh duit dalam beberapa basket. Ya, tapi basket yang terbaik saat ini, yang stabil dan yang konsisten, itu cuma ada di DNA. Ya, lihat, di semua pandemi kelihatan, bisnis yang tertekan, sulit bertahan, bahkan bisnis yang bertahan, ada bisnis yang meningkat. Ya, rata-rata bisnis yang meningkat itu larinya adalah kebanyakan e-commerce. Ada juga satu bisnis yang sedang meningkat saat ini, namanya adalah DNA Pro, yaitu adalah robot trading. Ya, ini yang meningkat stabil dan konsisten. Ya, yang kita pegang itu stabil dan konsisten. Nah, lihat, banyak orang berekspektasi dan realita tentang bisnis online itu semuanya berbalik hampir 180 derajat. Jadi antara ekspektasi dengan realita itu selalu berlawanan, ya. Jadi banyak berpikir orang tentang ekspektasi bisnis ini tuh begini. Ternyata kenyataannya adalah begini. Ada orang berbisnis ekspektasi, lu jangan coba masuk bisnis online trading. Kenapa? Itu 7 keturunan, jangan sampai sentuh area ini. Kenapa? Saya dulu pernah kalah cuman berapa bulan, duitnya bla bla bla. Kenapa? Banyak berita, banyak kabar, banyak kejadian, benar semua, dan sekarang pada trauma semua kenyataannya. Nah, sekarang kita lihat ekspektasi dan realitanya seperti apa. Nah, yang pertama, ekspektasi dan realitanya tentang bisnis forex adalah cepat kaya dari forex. Nah, betul atau enggak? Jangan kita tergiur sama yang namanya iklan-iklan. Wah, dengan modal $1 bisa menghasilkan 10.000. Wah, bahaya juga ya. Dengan modal 1.000 bisa menghasilkan sampai dengan 5.000. Waduh. Ingat, bisnis kita adalah high risk, high gain. Oke, otomatis makin banyak untung yang kalian dapat,
persentase yang kalian dapat, di belakangnya ada resiko yang besar juga. Ya, di depannya dikasih untung yang besar, di belakangnya ada yang namanya resiko yang besar. Kesalahan bisnis investasi forex atau investasi derivatif inilah cuma satu. Yang kalian hitung pertama kali adalah profit. Itu kesalahan kalian. Yang kalian hitung adalah pertama kali harusnya sebuah resiko. Jangan hitung sebuah profit. Profit nikmatin, resiko hitung. Itu yang paling penting. Kenapa? Karena kalau orang ngomongnya, wah Pak bisa untung Pak, bangun pagi jam 6 pasang buy Pak, bisa untung langsung 1 juta, 2 juta, 3 juta. Biasanya ujung-ujung kayak gitu jatuhnya bukan untung tapi buntung. Ya, ujung-ujungnya biasanya scam. $1 bisa menghasilkan 10.000. Ya, itu momen juga. Ya, itu bahaya juga. Kenapa saya bilang bahaya? Karena semua orang tergiur dengan yang namanya untung gede. Apalagi pas sekarang lagi ada yang namanya PPKM. Wah, ini semua orang butuh duit. Argo jalan setiap hari, bos. Betul nggak? Apalagi punya keluarga, punya anak. Wah, berasa tuh semua industri sekarang semua berasa yang namanya sebuah pemasukannya makin sedikit, pengeluarannya sama saja. Ya, nah sekarang gimana masuk ke DNA, pemasukannya banyak, pengeluarannya juga banyak, no problem. Artinya jadi lebih cepat lagi. Jadi salah kalau orang berpikir cepat kaya di bisnis forex. Salah. Ya, itu salah. Antara lain investasi pasti berubah. Harusnya untung bisa jadi buntung. Yang kedua, ya. Nah, sering trading artinya sering profit. Nah, ini salah nih. Ya, kenapa? Karena bisnis ginian yang namanya trading itu cari momen, cari pelibatan. Nah, sekarang contoh. Sekarang mau mendekati yang namanya Idul Adha. Betul ya? Paling enak jualannya kambing atau ayam. Paling enak jualannya sapi atau bebek. Kalian bisa tahu sendiri kenapa momennya ada. Kalau momennya ada, harga kambing ceking kurus 3 juta pun dibeli. Betul nggak? Coba bukan momennya, harga kambing kurus kering 3 juta nggak ada yang mau beli. Ya, tapi kalau momennya ada, tidak ada yang namanya harga mahal, tidak ada yang namanya harga murah. Ya, itu momen. Kenapa? Paling enak sering trading tuh nggak enak. Kenapa? Kalian harus jagain harga, liatin harga per jam, per menit, bahkan per detik harus jagain. Capek gitu. Sebenarnya kuncinya untuk melakukan trading adalah harus cari peluang. Kalau peluangnya nggak ada, ya sudah tidak masuk. Sama juga masuk ke robot. Robot kalau lagi nggak ada peluang, makanya bisnis robot itu serba salah. Kenapa saya bilang serba salah? Masuk nggak masuk juga salah, masuk dapat untung sedikit salah, masuk dapat untung gede salah, gitu kan? Nggak masuk 2 hari lebih salah lagi. Jadi bisnisnya serba salah. Trading. Ya, yang benar adalah gimana cari yang stabil dan konsisten. Itu yang susah. Kalau mau cari bisnis yang bisa untung 45% sampai 50% sebulan, sudah banyak orang buat robot kayak gitu. Sampai detik ini sudah banyak. Ya, cuman kami nggak cari profit yang gede. Kenapa? Tadi saya udah ngomong, kalau ada profit yang gede, di belakangnya tuh punya resiko yang gede. Cuman resiko itu nggak pernah orang kasih tahu. Yang orang kasih tahu adalah cuman profit, untung aja. Oke, apalagi realitas investasinya ketiga. Lihat, trading pakai forex, pakai robot pasti menang. Benar nggak? Benar. Kenapa? DNA bisa mewujudkan itu. Ya, kenapa? DNA bisa merubah orang yang tidak mungkin menjadi mungkin. Hasilnya jelas. Transparansi, real trading. Kok bisa ada kayak gitu? Bisa. Kenapa? Nanti saya akan jelasin di belakang. Ya, investasi apa yang cocok waktu WFH? Pertama masih emas fiskal. Yang kedua masih di reksadana. Yang ketiga masih di robot trading. Tapi yang stabil masih nomor 3 sampai detik ini. Yang terakhir main di saham. Saham sekarang ISG masih di kisaran 6.000. Masih oke. Apakah ISG akan turun? Bisa jadi. Kenapa? Karena banyak pengusaha-pengusaha atau beberapa badan-badan usaha juga sekarang tidak bisa bekerja dengan maksimal. Ya. Kelihatan. Nah, lihat trading manual bedanya apa sama orang main robot. Ini saya kasih lihat ilustrasi robot, ilustrasi filmnya. Silakan ditonton dulu.
It's siapa yang pernah kayak gini? Ya, siapa yang nggak pernah ngaku kayak gini? Banyak lah ya. Ya, trading manual itu waktu Anda terbatas, capek pantau harga, over confidence, bahaya sekali tanpa stop loss. Wah, ini parah banget. Ya. Nah, ini ada yang kedua. Nah, ini lanjutan dari yang pertama, ya. Nih, kalian belajar dulu, coba lihat. Ini video yang sebelumnya.
Nah, capek nggak sih trading kayak gini? Ya, di buy turun, di sell naik. Ya, pegel. Ya, waktu kita banyak terkuras di sana. Ya,